Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rafika Husna. Saya dari perwakilan kelompok 1 di mata kuliah Hukum Humanitar B di Universitas Riau. Selain saya di kelompok 1 ada 4 anggota lainnya. Yang mana lainnya itu adalah Putra Pajar, Miftahul Rizki, Hadita Rahmawati, dan Muhammad Rifki Firdaus. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait sebuah kenangan atau memori yang ditulis oleh Henry Dunan atau yang berjudul A Memory of Solferino. Di dalam mempresentasikan ini tidak hanya saya sendiri, tetapi juga akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Rifki Firdaus. Untuk yang pertama ini akan dijelaskan oleh saya. Pada tanggal 8 Mei 1828, lahirlah seorang pendiri Komite Palang Merah Internasional, yaitu Henry Dunan. Pada tahun 1922, hampir satu abad setelah kelahirannya, tanggal 8 Mei dinyatakan sebagai Hari Palang Merah Internasional sebagai penghormatan terhadap dirinya. Impian Dunan adalah mencegah dan meringankan penderitaan manusia tanpa adanya diskriminasi. Meskipun dilahirkan dalam keluarga yang kaya, ia meninggal dalam kemiskinan karena mendedikasikan sebagian uangnya untuk amal. Ia tetap menjadi salah satu tokoh kemanusiaan terhebat dalam sejarah, namun saat ini hanya sedikit orang yang mengetahui banyak tentangnya. Jadi, siapa sebenarnya Henry Dunan itu? Henry Dunan lahir di Jenewa, Swiss dari orang tua yang kaya. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang murah hati, di mana sejak awal telah menanamkan dalam pikiran muda Dunan tentang nilai-nilai membantu orang lain. Ayah dan kakeknya adalah orang-orang yang berkuasa dan bergengsi di Jenewa dan pernah memegang berbagai posisi seperti anggota Dewan Pemerintahan Jenewa, Direktur Rumah Sakit Jenewa, dan wali kota sebuah kota kecil dekat Jenewa yang bernama Avully. Semasa mudanya, Dunan terpesona dengan karya 3 penulis, yang mana semuanya adalah perempuan, yaitu Harriet Beecher Stowe, Florence Nightingale, dan Elizabeth Fry. Beliau kemudian menyatakan, pengaruh perempuan merupakan faktor penting dalam kesejahteraan umat manusia dan akan menjadi lebih berharga seiring berjalannya waktu. Henry kemudian menyibukkan diri dengan sejumlah kegiatan amal. Antisemitisme cukup kuat pada saat itu di Eropa, dan Dunan berupaya menentang hal ini, khususnya mendorong umat Kristen dan Yahudi untuk bersatu. Ia juga menjadi anggota organisasi Jenewa yang dikenal sebagai Liga Sedekah, yang tujuan utamanya yaitu untuk memberikan bantuan spiritual dan material kepada orang miskin dan sakit. Dia sering mengunjungi penjara-penjara di Jenewa, di mana dia mencoba merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali para tahanan. Dunan adalah orang yang religius sejak masa mudanya dan merasa bahwa agama dapat menjadi jawaban terhadap banyak masalah moral dalam masyarakat. Sebagian termotivasi oleh hal ini, ia menjadi anggota aktif dari Young Men Christian Association atau YMCA dan ikut mendirikan YMCA di Jenewa pada tahun 1852. Ia kemudian membantu mendirikan aliansi dunia YMCA yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1855. Seiring dengan kehidupan sosialnya yang penuh warna dan semua upaya kemanusiaannya, ia juga mencapai kesuksesan di tingkat profesional. Pada tahun 1849, ia diangkat menjadi seorang pekerja di Bank Jenewa. Pekerjaannya di sana sangat mengesankan, sehingga pada tahun 1853 ia diangkat menjadi manajer umum sementara di anak perusahaan Aljazair, di mana ia juga memulai bisnisnya sendiri. Pada tahun 1859, ia harus berkonsultasi dengan Napoleon III mengenai bisnisnya, sehingga ia melakukan perjalanan ke Italia Utara di mana Napoleon III sedang melakukan kampanye militer.
Perjalanan ini mengubah hidupnya. Pada tanggal 25 Juni 1859, Henry Dunant menyaksikan secara langsung tragedi dan kengerian perang ketika ia berkeliling daerah tersebut sehari setelah pertempuran Solferino, sebuah pembantaian berdarah yang menyebabkan puluhan ribu tentara tertinggal di medan perang dalam keadaan tewas atau sekarat. Pengalaman traumatis ini berdampak besar sehingga ketika dia kembali ke Jenewa, dia menulis sebuah buku tentang apa yang telah dia lihat yang berjudul A Memory of Solferino yang diterbitkannya atas biayanya sendiri. Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan diedarkan ke sebagian besar pemimpin dan politisi berpengaruh di seluruh Eropa. A Memory of Solferino mengemukakan proposisi ini, yakni jika senjata pemusnah yang baru dan menakutkan yang kini tersedia bagi bangsa-bangsa tampaknya ditakdirkan untuk mempersingkat durasi perang di masa depan, maka sebaliknya tampaknya pertempuran di masa depan akan terjadi, hanya akan menjadi semakin mematikan. Apakah tidak mungkin di masa damai dan tenang untuk membentuk lembaga pemberi bantuan dengan tujuan memberikan perawatan kepada mereka yang terluka di masa perang oleh para sukarelawan yang bersemangat, berbakti, dan benar-benar berkualifikasi? Ia juga menyatakan bahwa penerapan prinsip internasional dan suci oleh semua bangsa beradab yang akan terjamin dan dicatat dalam sebuah convention yang akan disepakati oleh semua pemerintah. Hal ini akan berfungsi sebagai perlindungan bagi semua orang, baik secara resmi maupun tidak resmi yang terlibat dalam perawatan korban perang. Ide pendirian Palang Merah telah tertanam dalam pikiran dan hatinya. Setelah menyaksikan langsung akibat dari pertempuran Solferino, Dunant mendedikasikan waktunya dan sebagian besar uangnya untuk membantu umat manusia dari penderitaan yang diakibatkan oleh perang. Dia melakukan perjalanan ke setiap kota besar di Eropa untuk menyebarkan pesan tentang sifat perang yang merusak dan tidak manusiawi, dan untuk mempromosikan betapa pentingnya sebuah perdamaian. Pada tahun 1862, Dunant mengirimkan kepada Gustav Moynier, yang merupakan presiden dari Komunitas Kesejahteraan Masyarakat Jenewa, sebuah salinan dari bukunya yang berjudul A Memory of Solferino. Moynier, yang tersentuh oleh inti dari buku tersebut, memutuskan untuk mengundang Dunant ke sebuah pertemuan khusus pada tanggal 9 Februari tahun 1863 di Komunitas Kesejahteraan Masyarakat Jenewa. Setelah pertemuan ini, diputuskan untuk didirikan sebuah komite internasional yang ditujukan sebagai bantuan bagi korban perang yang terluka. Organisasi ini kemudian menjadi Komite Palang Merah Internasional. Dunant menjabat sebagai anggota komite dan juga sebagai sekretarisnya selama beberapa tahun. Aspek penting lainnya dari karyanya adalah saran bahwa diperlukannya sebuah perjanjian pemerintah yang mengakui netralitas badan tersebut dan mengizinkannya memberikan bantuan di zona perang. Gagasan ini pada akhirnya melahirkan Perjanjian Konvensi Jenewa yang pertama. Meskipun pekerjaan kemanusiaan Dunant membuahkan hasil yang sangat luar biasa, bisnis dan urusan keuangannya tidak berjalan dengan baik karena hampir sepenuhnya diabaikan oleh Dunant. Pada tahun 1867, ia terpaksa menyatakan kebangkrutan karena bangkrut secara finansial dan memiliki hutang lebih 1 juta franc Swiss. Ia kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sekretaris Komite Internasional. Pada tanggal 8 September 1867, komite memutuskan untuk menerima pengunduran dirinya tidak hanya sebagai sekretaris, tetapi juga sebagai anggota. Dalam kehinaan, Dunant pergi ke Paris di mana dia akhirnya tidur di bangku taman dan memakan sisa-sisa makanan dimanapun dia bisa menemukannya. Namun, kemiskinan tidak menghentikan pekerjaan kemanusiaannya. Selama perang Prancis-Prusia, ia terus mengunjungi dan menghibur orang-orang yang terluka yang dipindahkan ke Paris. Dan
memperkenalkan penggunaan ban lengan untuk mengidentifikasi jasad orang mati. Pada akhir perang, Dunant pergi ke London, di mana ia berusaha untuk menyelenggarakan sebuah konferensi internasional mengenai masalah tawanan perang. Dan meskipun saat itu Rusia mendukungnya, dalam hal ini Inggris malah menentang proyek semacam itu. Konferensi internasional mengenai penghapusan total dan final perdagangan budak diluncurkan di London pada tanggal 1 Februari tahun 1875 yang juga diberkasi oleh Dunant. Tentu saja, pekerjaan kemanusiaan biasanya tidak membuahkan hasil yang baik atau tidak sama sekali dalam kasus ini. Dan Dunant harus mengembara selama bertahun-tahun dalam kemiskinan yang ekstrim. Selama bertahun-tahun dia melakukan perjalanan dengan berjalan kaki di Jerman, Italia, dan Alsace. Hidup dari sumbangan dan keramah tamahan teman serta kenalan baru. Akhirnya pada tahun 1887, Dunant mendapati dirinya berada di sebuah desa Hayden di Swiss, di mana dia jatuh sakit parah. Dia kemudian berlindung di sebuah panti jompo setempat, dan disinilah dia ditemukan pada tahun 1895 oleh seorang jurnalis yang sedang menulis artikel tentang dirinya. Beberapa hari kemudian, artikel tersebut dan fakta bahwa Dunant masih hidup menjadi berita yang besar bagi banyak orang. Diterbitkan ulang di seluruh Eropa, pesan simpati dan pujian sampai ke Dunant dari seluruh dunia. Dunant kembali dirayakan dan dihormati, dan pada tahun 1901 ia menerima hadiah Nobel perdamaian yang pertama atas peran integralnya dalam pembentukan Palang Merah serta perjanjian pertama dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Konvensi Jenewa. Sekarang dengan uang hadiah Nobel perdamaian di tangan, Anda mungkin bertanya-tanya, apakah Dunant mungkin memulai bisnis baru dengan uang tersebut untuk mengeluarkan dirinya dari kemiskinan dan hutang? Atau setidaknya keluar dari ruang panti jompo kecil yang ia tempati selama ini? Faktanya, dia tidak melakukannya. Dia terus tinggal di sana sampai sisa hidupnya. Mengenai hadiah uangnya, sekitar 75.000 franc Swiss, yang hari ini bisa sekitar 375.000 US dollar. Dia tidak membelanjakannya sendiri, sehingga tidak tersentuh dalam pengaturan akun untuknya. Setelah kematiannya, 9 tahun setelah memenangkan hadiah tersebut, ia mewariskan sebagian besar uangnya kepada berbagai organisasi amal, serta ke panti jompo tempat ia tinggal dengan ketentuan bahwa mereka menyisakan satu tempat tidur gratis untuk komunitas termiskin gunakan pada saat yang dibutuhkan. Dia juga meninggalkan sejumlah uang untuk membayar kembali sebagian hutangnya di masa kerja. Henry Dunant meninggal dalam keadaan yang relatif tidak diketahui pada tanggal 20 Oktober 1910. Sesuai dengan keinginannya, tidak ada pemakaman yang diadakan atau pertemuan apapun yang merayakan hidupnya. Dia hanya meminta agar dia, dalam tanda kurung, dibawa ke kuburnya dalam seperti seekor anjing. Sekian dari video kami yang membahas tentang kenangan dan memori dari Henry Dunant dalam Perang Solferino. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf jika dalam video yang kami sajikan terdapat perkataan yang tidak menyenangkan atau faktor-faktor lain yang tidak menyenangkan hati. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Kami dari kelompok 1 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.